Salam Indonesia, Des Purba kembali mengunjungi pemirsa sekalian. Kali ini materi yang kita bahas adalah jurnal penjualan, sales journal, sebagai bagian dari jurnal khusus. Apa fungsi dari jurnal penjualan atau sales journal? Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Sekali lagi, fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Sekarang kita lihat transaksi-transaksi penjualan kredit yang dimaksud. Kita mulai. Pada tanggal 10 November, dilakukan penjualan kepada Nusantara Bersinar dengan terms 2/10 N/30. Nomor invoice-nya ini harganya 50.000. Nah, apa yang dimaksud dengan 2/10 N/30? Kita lihat, 2/10 N/30 itu artinya N/30 ini dia adalah jangka waktu kredit untuk penjualan tersebut. Dalam hal ini 30 hari, jadi N/30. Kalau dia N/20, jangka waktu kreditnya 20 hari, dan seterusnya. Bagaimana dengan 2/10? 2/10 maksudnya jika dibayar dalam tempo 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan diberikan diskon 2%. Ini kalau dibayar dalam tempo 10 hari. Kalau tidak, tentu tidak dapat diskon. Nah, kemudian catatan ini dilanjutkan dengan kita masukkan transaksi Nusantara Bersinar ini ke buku Nusantara Bersinar. Ini yang disebut dengan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. 50.000 pada tanggal 10 November. 50.000. Transaksi penjualan yang kedua, penjualan kepada Palapa Majapahit. Ingat, karena ini sales journal berarti kredit. Tanggal 12 November, termsnya atau syarat kreditnya N/30, 65.000. N/30 apa? N/30 artinya jangka waktu kredit 30 hari, dan di sini tidak ada syarat diskon. Kemudian, transaksi Palapa Majapahit ini dibukukan ke buku Palapa Majapahit. Ini dia. Jadi, sudah dicatatkan ke buku besar pembantunya 65.000. Transaksi yang ketiga tanggal 14 November, penjualan kepada Benua Kutai dengan syarat kredit 4/4 N/20. Nomor invoice-nya ini, kemudian jumlahnya ini. Syaratnya 4/4 N/20 artinya apa? Jangka waktu kredit N/20 adalah jangka waktu kredit 20 hari. 4/4 maksudnya adalah jika dibayar dalam tempo 4 hari, dari tanggal transaksi diberi diskon 4%. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam buku Benua Kutai atau subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Kita masukkan 73.000, ini dia. Transaksi berikut, tanggal 16 November, penjualan kredit kepada Sriwijaya Trading dengan syarat kredit 2/10 N/30, 65.000. Ini nomor invoice. Artinya apa 2/10 N/30? Sama dengan yang di sini tadi. N/30 berarti jangka waktu kredit 30 hari 2/10. Jika dibayar dalam tempo 10 hari dari tanggal transaksi, diberi diskon 2%. Transaksi penjualan kepada Sriwijaya Trading dibukukan ke buku Sriwijaya Trading
tanggal 16 November 65.000. Jadi sudah dilakukan. Kemudian tanggal 18 November kembali lagi penjualan kepada Benua Kutai dengan syarat 1/10 N per 60. 72.000. Apa artinya? 1/10 N per 60. N per 60 adalah jangka waktu kredit 60 hari. 1/10 jika dibayar dalam tempo 10 hari akan diberi diskon 1%. Ini kita posting ke buku besar pembantu transaksi ke Benua Kutai. Kita masukkan ke dalam buku besar pembantu Benua Kutai 72.000. Kemudian yang berikutnya, kembali penjualan kepada Sriwijaya Trading, N per 60 syaratnya. Artinya, tidak ada diskon, yang ada hanya syarat untuk jangka waktu kredit 60 hari. Kita bukukan ke buku besar pembantu Sriwijaya Trading 30.000. Yang berikut, kembali ke Benua Kutai dengan syarat 4/4 N per 20. Sama dengan yang di sini tadi, N per 20 artinya jangka waktu kredit 20 hari, 4/4 maksudnya jika dalam tempo 4 hari dibayar dari tanggal transaksi, akan diberikan diskon 4%. Lalu, kita bukukan ke buku Benua Kutai 51.000 ini dia. Yang berikut, 24 November, Nusantara bersinar. Ada transaksi 2/10 N per 30, ini dia. Sama saja artinya dengan di sini kepada Nusantara bersinar, di mana N per 30 artinya ada jangka waktu kredit 30 hari, dan 2/10 jika dibayar dalam tempo 10 hari akan diberikan diskon 2%. Kemudian kita lihat, kita posting langsung 28.000, dan selanjutnya transaksi penjualan kepada Palapa Majapahit, syaratnya 1/10 N per 40, 29.000. Maksudnya apa? N per 40 adalah jangka waktu kredit 40 hari, dan jika dibayar dalam tempo 10 hari akan diberikan diskon 1%. Kita posting ke buku besar pembantu 29.000. Setelah semuanya kita posting, maka kita hitunglah saldo masing-masing buku besar pembantu. Nusantara bersinar 78.000. Yang ini 94.000, ini dia. Yang ini 196.000, ini dia. Dan yang terakhir 95.000, ini dia. Selanjutnya, semua saldo dari buku besar pembantu kita buat dalam satu daftar, atau yang kita sebut dengan controlling account, ya, rangkuman. Nusantara bersinar 78.000, diambil dari sini. Kemudian Palapa Majapahit 94.000, diambil dari sini. Kemudian Benua Kutai diambil dari sini 196.000. Kemudian yang berikutnya 95.000 diambil dari sini. Total keseluruhannya ini adalah 463.000. Harus sama dengan jumlah yang ada di sales journal, 463.000. Jadi ini tadi sudah kita bukukan masing-masing ke buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Dan semua subsidiary ledger ini tadi kita rangkum dalam satu daftar yang disebut dengan rangkuman dari piutang. 463 itu harus sama dengan ini. Selanjutnya, bagaimana dengan posting ke buku besar umum? Jumlah ini diposting ke buku besar piutang 463.000. Tidak perlu lagi diperinci ini kepada Nusantara bersinar dan seterusnya, karena itu sudah dilakukan di buku besar pembantu atau di masing-masing buku besar tiap pelanggan. Di sisi lain, transaksi ini adalah juga transaksi penjualan, kita masukkan ke penjualan.
463.000. Jadi globalnya saja. Kita hitung saldonya untuk piutang 463.000 harus cocok dengan yang di sini dan juga harus cocok dengan yang di sini. Kemudian saldo penjualan juga kita hitung 463.000. Demikianlah penjelasan mengenai jurnal penjualan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam Indonesia.